Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya ini dengan siapa? Saya dengan Rani, Bu. Oh, Rani. Rani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat ya. Dengar-dengar kemarin kamu buat komik ya? Iya, Bu, tapi akhir-akhir ini belum saya lanjutkan. Loh, kenapa? Yang semangat dong, biar nanti kamu punya buku komik sendiri. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, Rani kesini ada apa? Iya, Bu, saya kesini ada yang saya mau ceritakan. Baik, sebelumnya kamu udah pernah mengikuti konseling belum? Belum, Bu. Baru pertama kalinya. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling ini merupakan bentuk pemberian bantuan dari konselor kepada konseling, yaitu Mbak Rani, yang bertujuan untuk supaya masalah Mbak Rani nanti bisa dapat terselesaikan seperti itu. Kemudian nanti juga ada asas-asas, Mbak. Asas yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas kesukarelaan, dan ketiga ada asas keterbukaan, dan masih banyak lagi. Baik, di sini yang Ibu tekankan hanya asas keterbukaan. Nanti Mbak Rani bisa ceritakan apa saja masalah yang sedang Mbak Rani hadapi. Kemudian asas kerahasiaan, nanti yang Mbak Rani ceritakan kepada saya ini akan menjadi sebuah rahasia antara Mbak Rani dengan saya. Jadi orang lain tidak akan mengetahui. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini nanti Mbak Rani itu datang ke sini tanpa paksaan dari siapapun. Jadi Mbak Rani ke sini itu dengan sukarela seperti itu. Kemudian kegiatan ini nanti juga dibatasi waktu, Mbak. Nanti sekitar 30 sampai 45 menit. Bagaimana Mbak Rani, apakah sudah setuju? Baik, Bu, sudah jelas. Baik, kalau begitu sekarang Mbak Rani ceritakan apa yang sedang Mbak Rani rasakan saat ini. Begini, Bu, saya kan suka merasa lemah. Takut begitu, Bu, kalau melihat orang yang sedang marah-marah. Misalnya mereka mengeluarkan suara yang begitu. Oh, begitu ya, Mbak. Bisa diceritakan lebih jelas lagi? Misalnya gini, Bu, di kelas kan ada murid yang sedang dimarahin oleh bapak atau ibu guru yang lainnya. Di situ saya merasakan lemas, takut, Bu, seperti itu misalnya. Kenapa bisa begitu? Bagaimana awal mula ceritanya? Sebelumnya saya baik-baik saja, Bu. Tapi kenapa, Mbak? Tapi sejak kakak saya tinggal sama saya, mama saya sering nyalahin saya terus, Bu. Kayak dibanding-bandingkan seperti itu, Bu. Kayak misalnya saya tidak mengerjakan apa, terus nanti kakak saya mengerjakan, ya itu nanti dibanding-bandingkan kedua orang tua. Ya, jadi setelah mama kamu marah-marahin kamu seperti mengalami trauma ya? Karena sering dimarahin sama mama kamu. Iya, Bu. Oke, berarti sekarang Rani sudah sadar bahwa di dalam diri Rani itu sendiri mengalami kecemasan yang berlebihan karena Rani suka dimarahin sama mamanya Mbak Rani. Begitu ya? Iya itu, Bu. Sebenarnya bagus banget Mbak Rani, karena Mbak Rani itu sudah menyadari. Berarti di dalam konseling kita kali ini mungkin kita harus menentukan tujuan ya, yaitu meningkatkan kemampuan Mbak Rani, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi kecemasan itu, biar nanti Rani bisa mengatasi kecemasan dan ketakutan. Baik, seperti Bu. itu. Baik, Bu, kalau begitu sekarang saya harus gimana ya, Bu? Bila Rani tidak ingin nanti terjadi lagi pada kamu, ada beberapa teknik yang mungkin nanti harus Rani pelajari bareng Ibu. Bagaimana teknik ini nanti menyuruh Rani untuk membayangkan yang bisa memancing kecemasan Rani. Ya, jadi kecemasan yang biasa sampai kecemasan yang tingkatannya sangat tinggi seperti itu. Saya juga pengen, Bu, mengurangi rasa cemas ini, Bu, pada diri saya. Baik, sekarang bisa kita mulai ya mencobanya. Baik, Bu. Baik, sekarang Rani rileks dulu. Ya, Bu. Bisa memejamkan mata terlebih dahulu. Ibu akan mencoba memberikan situasi suasana yang
bisa membangkitkan kecemasan Rani dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Oke, sekarang tarik napas. Kamu bisa membayangkan kamu sedang berada di rumah, lagi bersih-bersih rumah. Kemudian di sana ada mama dalam satu ruangan. Kalian itu baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba kakaknya Rani datang dari luar ke dalam, lalu menemui mama yang menyampaikan bahwa kakak mendapatkan nilai ulangan 90. Oke, tetap rileks. Tetap rileks ya Rani. Iya Bu. Nanti kalau kamu merasa sudah tidak kuat, boleh nanti silakan kamu mengangkat tangan, kita akan menghentikannya. Oke, kita lanjut ya. Iya Bu. Nah, tiba-tiba mama berdiri menghampiri Rani, meminta Rani untuk melihat nilai kakak dan sambil memarah-marahin Rani. Tidak kuat Bu saya. Oke. Tenang. Atur napas. Rani membayangkan mama datang terasa berat banget ya? Iya Bu, berat sekali Bu. Oke, karena terlalu sering dimarahin mama, ya jadi kalau udah di tahap situasi mama mendekati Rani dengan suara yang nyaring, itu suatu hal yang benar-benar membuat Rani sangat takut. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Lumayan baik Bu. Oke, nah kalau sudah merasa lebih baik, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Bisa Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, sekarang tarik napas yang dalam supaya lebih rileks. Pejamkan matanya, pelan-pelan, serileks mungkin, sesantai mungkin gitu. Pejamkan matanya pelan-pelan. Sekarang coba kamu bayangkan bahwa ada seorang anak yang sedang bermain sepeda, keliling-keliling sampai seharian. Kemudian mamanya datang mendatangi anak tersebut. Terus mamanya marah karena anaknya itu tidak belajar karena terus-menerus bermain. Tetapi mamanya marah dengan suara yang pelan, lembut, karena makanya baik dan mengingatkan anaknya. Mamanya mengatakan ayo pulang, tapi dengan suara yang sangat lembut. Oke, rileks lagi Rani. Tetap setenang mungkin ya. Kemudian Rani membayangkan lagi ada seorang mama yang marah-marah, teriak-teriak dengan suaranya yang nyaring. Rani melihat mama dan kakak tiba-tiba masuk ke kamar Rani, membuka pintu dengan suara pintu yang dibanting. Saya nggak bisa Bu. Oke, tenang Rani. Ibu tahu banget kalau ini sangat berat buat kamu. Tarik napasnya, diatur dulu ya baik-baik. Pasti kamu merasakan tekanan yang sangat dahsyat ya. Iya Ibu. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Lumayan baik Bu. Oke, bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya ya. Oke, sekarang pejamkan matanya Rani. Nah, silakan kamu mengatur suasana hati kamu. Bayangkan kembali ada seorang yang marah-marah, galak pokoknya. Dia suka banget teriak-teriak, mengeluarkan unek-uneknya. Sekarang Rani membayangkan ada mama yang marah-marah ke anaknya. Kemudian dia marah, banting-banting, teriak-teriak, dan rasanya mau memukul atau mau mengejar anaknya. Bagaimana Rani? Sudah lumayan Bu. Oke, udah baik ya. Syukurlah kalau begitu. Ternyata kamu bisa melawan semuanya, bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Hebat ya kamu. Ya Bu, Ibu yang membantu saya melewati ini semua Bu. Iya, Ibu hanya membantu Rani, tapi intinya kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha menghilangkan rasa cemas dan juga takut. Semoga nanti ke depannya kamu bisa lebih baik lagi ya. Iya Bu. Lalu bagaimana nanti Rani melakukan semua ini?
Saya akan mencoba cara ibu yang sudah dipraktekkan tadi, Bu. Oke, nanti dicoba ya. Ya, Oke, mungkin orang tua bersikap seperti ini bukan karena tidak sayang, tapi mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan mamanya Rani bersikap seperti itu. iya, Bu. Ya, intinya Rani harus tetap semangat ya. Iya, Bu. Saya akan berusaha tetap semangat, Bu. Oke, ada lagi mungkin yang akan Rani sampaikan? Tidak ada, Bu. Soalnya ini keadaan saya sudah jauh lebih baik, Bu. Baik, kalau begitu konseling ini bisa kita akhiri ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Balik ke kelas. Iya, silakan. Mari, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.